mengucapkan selamat pagi. Itu sesuatu yang baik, bukan menurunkan derajat Bapak. Jadi sebaiknya Iya, pagi Bu. Iya, Bu. Iya. Ya, oke Bu, boleh aku bertanya sekarang? Lanjut. Dari sumber Al-Qur'an juga. Bentar Bang Segar, saya mau tanya. Bang Segar, kamu udah ke gereja belum? Ya, sekarang aku bertanya. Kamu nih. Udahlah, tadi malam aku ke gereja. Gereja apa? Sore. Nggak perlu tahu kau gereja mana, nanti kau teror aku. Kalau kau tahu gereja aku. Teror, makanya ditanya gereja dulu. Sinar Kasih. Baik. Kami ini baik, makanya nanya baik-baik. Itu Bapak dari awal aja sudah mengeluarkan kebencian Pak, itu Pak Segar. Siapa yang mau teror Bapak? Emang Segar, Bapak selama ini pernah diteror? Masa ada yang kebencian? Ya sekarang aku bertanya. Enggak. Pernyataan itu tadi Pak, pernyataan yang tidak punya kelas gitu loh. Kalau berbicara dengan orang-orang tertentu, jangan bilang nanti kamu diteror segala macam. Emang Bapak selama ini hidup di Indonesia diteror kalau mau ke gereja? Ditegaskan aja Pak, karena fitnah-fitnah kenapa mengalihkan ke situ? Itu memancing, makanya Bapak kalau mau masuk berbicara dengan baik-baik. Kalau Bapak merasa agama Bapak baik, ya ajaran Bapak tuh ajaran kasih. Kenapa begitu keluar wajah suaranya bilang nanti kamu teror segala macam? Itu apa maksudnya Pak? Apakah Anda mencerminkan ajaran agama Anda? Enggak lah, enggak gitulah. Nah makanya jangan begitu. Orang kan ini kan hari baik Bapak ya. Kalau ini hari baik Bapak harusnya berbicara tuh dengan baik Pak, karena Bapak kan diajarkan untuk jangan kepanasan. Loh, siapa yang kepanasan sih? Ini orang kok aneh ya? Ada aku kepanasan. Selalu kita. Iya, kalau aneh. Sekarang saya tanya sama Makanya Anda. Udah cukup yang itu. Sekarang kembali ke pertanyaan. Saya tanya kepada Anda. Tadi saya suruh sekarang kamu. Kembali ke pertanyaan. Saya tanya kepada Anda. Anda bisa. Anda mengalihkan pembicaraan ini orang. Mengalihkan. Anda tak mengerti tata krama. Jangan mengalihkan. Bukan mengalihkan. Tujuan kamu ke sini apa? Kalau kamu nggak bisa dibilangin, aku turunin kamu. Iya, ini orang kamu kalau belajar agama dan mengatasnamakan nama agama Anda. Kalau Anda mengatasnamakan agama Anda, apalagi agama Anda agama kasih, Anda nggak bisa diomongin ya? Madam, kasih aja dia bicara. Sekarang bukan karena dia memfitnah. Kalau dia bilang nanti kamu teror, berarti itu kan nggak benar. Itu memancing bahasa orang berpikir bahwa untuk apa? Kenapa harus teror? Bilang dia aja nggak mau ditanya gitu. Madam, dia ini bocil, belum bisa ngomong yang baik. Jadi kita ajarin dia cara bicara yang baik. Nggak apa-apa, Madam. Dengerin aja dulu. Betul, Bang. Dia bocil ini Madam, masih bocil dia. Nggak, berarti dia tidak bisa menyerap agamanya. Karena kalau dia memang mengerti agamanya, dia bisa membawakan tutur katanya dengan baik. Tapi ternyata dia mau mendebat orang, tapi dia tidak paham dengan agamanya sendiri. Kelihatan itu masalahnya. Kelihatan. Biarkan saja orang dulu bertanya. Udah Madam, silakan. Segar-segar mau bertanya atau mau mengajar nih? Ya, sekarang aku bertanya ya. Ini. Bertanya. Oke, silakan. Bang, aku bertanya. Ada hadis atau Al-Quran aku dengar Nabi nikah sama Aisyah umur 6 tahun, kemudian menggaulinya umur 9 tahun. Aduh. Biar saya yang jawab. Menurut Abang itu pantas nggak? Saya jawab ya. Pertanyaan klasik itulah. Iya. Ya, Madam. Iya. Oke. Kamu tahu Segar, kamu dari Jawa kan pasti? Dari Kalimantan Barat ya itu. Oke, dari Bukan. Kalimantan. Oke, maaf. Nah, saya tanya sama kamu. Waktu itu di abad ke-12. Waktu itu semua orang bila mana memasuki masa menstruasi mereka sudah bisa menikah. Ya. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW waktu itu, siapapun waktu itu. Bahkan kalau kamu bisa mengakui di zaman sekarang atau zaman berapa puluh tahun sebelum kemerdekaan atau hari ini pun, nenek saya juga waktu nikah umur 10 tahun, apa masalah?
Karena waktu itu, periode waktu itu dengan zaman sekarang itu jauh berbeda. Gitu loh. Jadi kalau kamu tahu Adam dan Hawa juga mereka anak-anaknya mereka menikah dengan adik dan abangnya sendiri. Waktu itu ya, zaman waktu itu. Jadi kamu tidak bisa masukkan zaman itu ke zaman hari ini di saat semua sudah memiliki aturan-aturan sesuai dengan periode atau masa yang ditetapkan zaman ini, begitu loh. Kalau kamu mau baca di kitab kamu juga ada bahwa Ishak itu menikah dengan Rebeka umur 3 tahun. Apakah kamu sudah baca kitab itu? Diam kan? Kamu kalau diam aku turunin, ganti sama yang lain. Gak tega aku ngeliat kamu segar-segar. Udah kelihatan dungunya bang pertama masuk. Bisa jawab nak, kalau bisa jawab aku turunin, ganti sama yang lain. Ada tuh. Suruh Kristen di bawah dulu tuh. lah. Suruh minum susu dulu, gosok gigi. Ya yaudahlah, turunin lah. Kasian dah, turun sana. Aku nggak banyak ini kok. Jangan, Det. Tunggu. Dia masih berpikir, Det. Bentar. Biarkan dia berpikir gitu. Ya, Gak coba bisa naik lagi. instan. Naik lagi kau segar-segar. Biar Ya, saya kasih turun. tahu ya, itu di Yashar 25 ayat 40 sampai 45. Kamu catat ya, dengar. Terima kasih. Nah, kan dia tuh lagi pegangan itu, madam. Lagi pegangan dia. Tapi mana Bang John tadi? Tapi masalahnya gini pertanyaannya, yang dinikahi aja nggak komentar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu bahagia, senang. Lah kok ini yang kepo ini? Itu pertanyaan basi Ya, dari hotel sebenarnya- itu. Ya Basi sebenarnya itu. begini, kalau zaman itu tidak diperbolehkan, itu pasti menjadi isu besar dari zaman dahulu sampai hari ini gitu. Betul, Tapi itu betul kata adalah, madam. jadi kalau kamu tahu pendiri Amerika waktu itu, kamu baca ya, makanya banyak baca Seger ya. Itu rata-rata kawinnya itu memang begitu menstruasi mereka boleh kawin karena waktu itu aturan tidak sama dengan waktu sekarang. Jadi kalau kamu bandingkan, Ada di setiap kalau kamu bandingkan dulu kamu naik kuda ya atau naik onta, hari ini kan nggak ada kuda dan onta ya, harus yang penting kendaraan itu loh. Jadi jangan berpikir terlalu kecil gitu ya, pikirannya tuh harus terbuka gitu ya. Jadi nenek kamu juga mungkin atau nenek saya aja umur 10 tahun nikah, emang kenapa? Gitu loh. Nggak usah kita zaman abad ke-20 ya. Kalau di kampung-kampung orang 11-12 tahun sudah dinikahkan. Pembantu saya 13 tahun udah nikah. Itu Segar tuh dia belum nikah kayak gitu, Bang. Makanya dia agak gimana gitu. Saya nggak mau berbicara ke pribadi ya, karena saya nggak mau, karena konsepnya kita berbicara dan berdiskusi Segar, saya menghargai Anda, jadi saya tidak mau merendahkan martabat Anda, itu aja sih, terima kasih. Mantap. Mana nih Bang? Iya, maksudnya begini, kebahagiaan itu kan nggak bisa diukur dari logika gitu kan. Jadi masalahnya di mana? Nah kalau saya boleh saran, Segar, sebaiknya kamu bicara itu ke beberapa gereja yang menikahkan LGBT itu, Kristen-Kristen yang ada di luar, itu saya sarankan. Jadi kamu polling gitu loh. Itu baru yang aneh ya. Terima kasih. Di Amerika banyak itu. Ini Madam, di apa namanya, di hadis Muslim nomor 3548. Ada juga di Tirmizi 1116 itu. Di mana Aisyah sendiri mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku di bulan Syawal dan kumpul bersamaku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih beruntung di dekat beliau melebihi diriku, kata Aisyah. Bahagia itu dia. Pada mute ini. Ayo Bang Reza, silakan Bang Reza. Tadi apa yang mau dibilang?
Iya, tadi saya sepakat tuh sama Umi. Jadi tidak merendahkan, tapi ya saya kenal dan saya tahu si Seger itu udah bukan sekarang ya. Mungkin kita juga banyaknya sudah tahu. Jadi dia itu bukan niat diskusi, Madam. Dia tidak niat diskusi, tapi dia hanya mencecar satu pertanyaan di tiap-tiap room. Dan ujung-ujungnya ya ketika kita kembalikan ke ayat yang ada di kitabnya sendiri, dia itu bingung nggak bisa jawab gitu loh. Jadi buat kita ya bagus Bang Deddy menurunkan itu cakep. Jadi buat Seger juga nggak usah banyak bicara kalau tidak ada ilmu. Jangan sampai kayak kawanmu yang ujung-ujung hanya jadi afiliator TikTok, percuma bawa-bawa akidah. Kalau ujung-ujungnya suruh klik keranjang kuning gitu aja. Sebenarnya kalau orang seperti dia, kalau kita berikan gimana ya, mungkin itu nggak gampang juga, termasuk saya. Kadang-kadang saya kalau keluar, kalau sudah agak kesel, saya juga akhirnya kusir ya akhirnya gitu loh. Tapi mungkin karena saya baca lagi bahwa yang dibenarkan Allah itu adalah berdebat secara halus dan lembut gitu loh. Which is not that easy ya. Tapi mungkin kalau kita memberikan penjelasan dengan baik, mudah-mudahan saja ya mereka bisa menjadi pencerahan dan akhirnya ya tahu lah ya mungkin bisa revert kan. Betul sih harapannya. Betul. Cuman buat yang kayak karena kalau kita misalnya marah-marahan atau ya misalnya tadi kita bilang kan akhirnya kita kesel terus kamu bilang oh ini dia nggak nikah, akhirnya dia merasa dendam gitu, ini orang kayak jatuhkan aku, gue mau balas lagi kayak gitu deh. Makanya mungkin kita belajar sama-sama bahwa karena apa yang dibuat Dedi ini nggak tidur loh, saya bilang gini, wah hebat Dedi gitu. Maksudnya ada anak muda yang mau berdakwah atau tegakkan sesuatu yang benar, memberikan tempat untuk berbicara tentang kebenaran. Biasanya kan anak-anak muda dia mungkin pergi ke tempat cewek-cewek yang joget-joget atau cantik-cantik segala macam, tapi kan tidak, berarti orang-orang di sini orang-orang hebat semua gitu ya. Dan saya yakin orang-orang yang ada dan nongkrong di sini dengerin itu karena lama-lama pasti mereka mendapat pencerahan. Saya yakin itu gitu loh. Makanya kalau kita berbicara baik, kita mulain belajar baik, alhamdulillah mungkin pelan-pelan, jangankan orang lain ya, itu akan mengkikis sesuatu yang nggak bagus juga dalam diri sendiri kan, karena kita bicara, misalnya nih kita bicara bagus terus cuman hanya di komal, lama-lama kita ngerasa, gue kayaknya ngomong doang deh, padahal dalam hati, padahal di keseharian gue nggak kayak gini, tapi itu lama-lama akan terkikis dengan cara kita berbicara tentang sesuatu yang baik, mendengar yang baik, karena kalau kita ingin baik, kalau kita ingin baik, kita mendengar kalau kita mau baik, dekatlah orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Kalau mau harum, dekatlah orang-orang harum gitu ya. Jadi walaupun lama prosesnya, tapi lama-lama bisa menyucikan atau membersihkan hati sendiri. Menurut saya ya, itu pengalaman sendiri pribadi sih. Benar. Justru saya sangat senang ketika teman-teman debaters ini yang saya dengar cerita dari awal dari YouTube, lari ke Zoom dan sekarang lari ke TikTok, karena saya emang sering banget pengguna TikTok, dan ketika di TikTok ini dengan sangat kebetulan saya lagi benar-benar senang mempelajari Al-Quran dengan bahasannya. Jadi setiap pembaca, dan alhamdulillah tadi pagi pas jam habis sholat subuh saya masuk ya Bang Ded ya, kita sempat ngaji bareng ya. Baca surat Ibrahim, dan itu benar-benar Allahu Akbar. Ini kenapa kayak ada sesuatu yang kebetulan. Saya lagi benar-benar pengen baca kitab suci dan ada arti yang saya mengerti, dan ada room debat dari ada room dari umat Islam yang benar-benar ngebahas apa yang lagi saya cari itu loh Madam. Jadi benar-benar seperti tadi kata Madam, anak-anak muda gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan segera dapat hidayah. Amin. Amin ya. Amin ya. Karena emang kalau bukan dasar kemauan sendiri, ya saya yakin kita pun yang Muslim pun nggak sedikit kok yang hanya mengenal Muslim itu ya mungkin pokoknya aja kayak sholat, ngaji, tapi mereka juga belum mengerti ketika baca Quran tuh makna dari isi Al-Quran itu apa sih gitu kan. Saya juga yakin, makanya dengan adanya room-room seperti ini tuh jadi kita kayak dituntun pelan-pelan untuk kita harus tahu nih apa sih isi dari surat ini, apa sih isi dari surat ini gitu kan.
kisahnya seperti apa gitu ya. Kita selama ini hanya mendengar dari ceramah ustadz, hanya mendengar dari ulama. Tapi kita tidak tahu, akhirnya kita belajar sendiri karena ya kita kan juga punya Al-Qur'an yang dengan terjemahan. Tapi kan kita juga tidak bisa langsung mentafsir sendiri, tidak. Makanya kita ikuti para guru, para ulama kan seperti itu. Ya betul Mas Reza. TikTok ini kelebihannya salah satunya dia interaktif, jadi bisa dialog. Kalau belajar secara monolog tuh kadang-kadang orang bosan kan. Nah, belajar secara dialog nih dua arah ini lebih menyenangkan sebenarnya, metode yang terbaik kalau menurut pakar pendidikan ya. Iya. Ya. Misalnya Dari kalau sisi kita metode. Iya, misalnya banyak ya orang-orang yang kayak agak kesel dengan pihak Oten yang memfitnah. Akhirnya siapapun yang ingin naik ke atas, akhirnya kita kan jadi belajar lagi kan. Bener gak sih? Banyak baca lagi jadinya. Madam, pernah dapati perkataan Imam Syafi'i terkait masalah itu nggak? Masalah nikah seperti itu? Dengan usia di bawah itu. Imam Syafi'i mengatakan begini, aku mendapati seorang nenek usianya 21 tahun. Itu artinya apa? Kata Imam Syafi'i, aku mendapati seorang nenek usianya 21 tahun. Artinya apa? Bahwa kita itu ketika berbicara terkait pernikahan Rasulullah, kita memakai patokan hari ini, barometernya zaman ini, ya nggak bisa. Iya kan, Madam? Ya iyalah. Ya nggak bisa. Nggak apple to apple. Itu zaman dahulu, berapa abad keberapa itu nggak ada cerita hari ini ya gitu loh. Zaman dahulu itu orang nikah bisa lebih berapa banyak, terus ada budak-budak juga kan, mana bisa kita apply, is not, tidak cocok gitu loh masanya kan. Nggak mungkin kita bicara yang zaman dahulu yang tidak ada aturan baku seperti hari ini, kita bongkar hari ini ya kan, karena zaman itu sesuatu yang biasa di sana kan gitu loh. Iya, jangankan yang zaman dulu, zaman sekarang aja ya, antara wanita-wanita di kota sama wanita-wanita di kampung, ya kan? Rata-rata wanita di kota itu mereka menikah setelah mereka selesai dari sekolah mereka jenjang sarjana. Tapi di kampung SMA lulus udah bisa nikah udah itu. Itu saja udah beda. Karena kan itu cara berpikir ya. Kalau wanita di kampung biasanya kan tuntutan mereka itu lebih kuat dari keluarga. Kadang-kadang mereka harus dipaksa karena orang tua berpikir kamu ini harus sudah ada pendamping supaya beban mereka mungkin lepas atau apa, saya nggak ngerti lah ya gitu. Nah si wanita itu kalau tidak mempunyai atau tidak membuktikan motivasi untuk maju, kan akhirnya dia harus mengikuti apa kata orang tuanya gitu loh. Kebanyakan wanita kalau di desa kan dia ngerasa aktivitasnya begitu-begitu aja, akhirnya ya udahlah menikah ya. Bagus ya, daripada dia berzina kan lebih bagus menikah gitu. Tapi masalahnya apakah mereka siap atau tidak, itu yang bermasalah, sehingga begitu nikah dengan laki-laki yang mungkin juga belum kuat, akhirnya menikah anak 2 atau 3 atau 1 bercerai gitu loh. Itu yang terjadi ya, ketidakmatangan seseorang itu untuk menjalani pernikahan gitu loh. Raja Bizantium juga nikah sama gadis 8 tahun. Iya waktu itu ya. Makanya saya bilang kalau dia banyak baca ya, pendiri Amerika tuh pada rata-rata zaman itu ya. Jadi kalau masalahnya itu saya bilang, kalau kita bicara dalam TikTok ini randomly orangnya kan kita nggak tahu backgroundnya apa. Jadi dia cuma berbicara sesuatu yang dia tahu dalam kepala gitu. Tapi begitu kita kasih bukti-bukti, ya kan berarti dia belum baca gitu. Akhirnya dia mempermalukan dirinya sendiri. Itu yang kadang-kadang membuat kita kayak kasihan juga sih gitu. Langsung pura-pura kayak baru lahir ya. Iya. Makanya mesti makan sun dulu, sun beras merah, pisang. Tapi nggak apa-apa, orang-orang seperti dia tadi itu sebenarnya dia sebenarnya hanya memiliki rasa ego untuk berbicara gitu. Tapi sebenarnya anak itu mungkin hatinya baik sebenarnya ya. Jadi biasanya kalau dia diarahkan ke tempat yang baik, mungkin dia bisa revert, bisa convert gitu. Latih ini dulu Graham, makan yang ringan-ringan dulu ya. Karena jangan langsung makan sagu gitu. Seperti yang kita tahu, kenapa ya Muhammad Ali almarhum itu masuk Islam tuh gara-garanya tuh dulu dia kalau mau masuk gereja itu
Untuk kulit hitam dilarang masuk ke gereja kulit putih, ya kan? Nah, seperti yang saya dengar, banyak saya dengar dari kaum-kaum oten yang mereka kalau susah masuk ke gereja itu nggak ada yang lihat gitu. Yang disambut hanyalah orang-orang kaya, dikasih duduk di depan, yang menyumbang banyak, itu disambut mereka. Itu saya dengar dari zaman saya berapa puluh tahun yang lalu ya gitu. Kalau mereka hanya biasa-biasa aja nggak dipandang gitu loh. Jadi yang berlama-lama di sana mungkin orang-orang yang menyumbang banyak, orang kaya, disambut, dikasih salam-salam segala macam kan. Itu kita tahu lah itu ya. Betul, Madam. Gitu. Jadi Iya, kalau betul, kita itu prahara di kalangan mereka sendiri ya. ya. Jadi kalau kita menunjukkan kepada mereka betapa friendly-nya Islam itu, dan siapapun kamu kaya miskin kita buka sepatu masuk masjid, kita harus sholat sama, tidak ada yang dibedakan antara kaya dan miskin gitu ya. Nah nanti dia bisa luluh kan hatinya bahwa oh begini ya ajarannya gitu. Teman-teman saya izin turun dulu ya, mau ke laundry bentar. Oh iya Antar Bang. baju. Terima kasih Bang Al. Saya juga bentar lagi turunnya. Nanti Mau saya kemana? mampir lagi. Madam. Ini Bang Mau nganter cucian. Ya, iya Bang Al, siap. Ya, Bang Abu, bukan Hari Bang Abu. ini yang kita dapati ada orang-orang atau kelompok yang begitu membenci Aisyah radhiyallahu an, dan dasar-dasar yang mereka bangun untuk mengumbar kebencian itu justru hal-hal yang konyol. sebenarnya kalau menurut saya bukan benci ya, mereka nggak tahu siapa Aisyah menurut saya kan. Jadi mereka hanya ngambil intinya bahwa dia dinikahin umur segitu gitu aja sih yang dia bawa, tapi dia nggak tahu siapa kali orangnya kayak apa, dia gimana, nggak tahu cerita, karena kan kalau dia tahu cerita dia nggak mungkin menghujat kan. Kalau Karena kan menurut saya Nabi sih, menikahin dia karena dia itu kan Nabi Muhammad dimimpiin kan awalnya. 3 kali, Bukan oleh Allah. 3 malam berturut-turut. Iya, dan akhirnya dia nikahkan, tapi kan tidak langsung diiniin karena umur kan, gitu. Jadi kalau dia baca itu kan dia nggak mungkin ya keluar dengan kata-kata yang tadi gitu. Ada si Rafidah itu, dia mengatakan bahwa mereka benci kepada Aisyah karena Aisyah telah meracuni Rasulullah. Oh siapa itu? Rafidah. Siapa itu? Rafidah itu Syiah. Syiah, dia Syiah. Syiah. Tapi saya lihat itu kemarin banyak sekali ya agama baru ya yang mirip-mirip seperti bentuk kita, tapi dia bukan. Saya lihat juga di TikTok baru kan dapat ada ini dari Iran, ini itu segala macam. Tapi nggak tahu ya, saya sih nggak tertarik membicarakan itu, Dedi, karena Bahkan dijuluki itu Ummu Asyaitan, dan ibunya setan katanya. Astagfirullahaladzim. yang hobi nikah mut'ah tuh loh, Madam. oh ya maksudnya begini, saya nggak tahu ya, mungkin karena saya bukan terlalu pakar, tapi saya membicarain itu belum dulu dah gitu. Maksudnya males aja gitu ribut sama orang-orang yang notabene yang mengaku Islam juga gitu. Jadi saya berpikir ya sesuatu yang mengikuti Al-Quran ya menurut saya ya itu adalah sesuatu yang tidak melanggar. Tapi kalau dia sudah tidak mengikuti Al-Quran itu sendiri ya udah, berarti kan saya nggak tahu ya, saya nggak bisa menyebutnya karena saya bukan Allah ya. Kan kita sudah jelas ya orang yang nggak ngikutin itu harus gimana gitu ya. Jadi kita tahu sama tahu aja lah hukumannya gitu kan. Menurut saya sih ya.